Segala hormat dan puji kami persembahkan kepada Bapa dalam surga, sumber kekuatan, sumber penghiburan. Jika kami paham ini, kami tidak akan mengejar kekuatan dan penghiburan yang di luar Engkau. Di dalam Engkau, keperluan kebutuhan kami sudah disiapkan. Oleh sebab itu, setiap ibadah kami selalu disiapkan janji-janji yang luar biasa, tetapi membutuhkan ketaatan, dengar-dengaran, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari ibadah ini kau berkati, ibadah di tempat ini maupun ibadah rumah, semuanya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita diberi kemampuan untuk memanfaatkan waktu yang sangat baik, menghadapi situasi yang mungkin makin mencekam. Berita-berita ada bupati kena penyakit corona, mati karena corona dan lain sebagainya. Tapi kata firman Allah, di dalam Dia lengkap apa yang kita perlukan ya. Secara rohani, secara jasmani. Cuma ya kita pahami adalah apakah kita bisa taat ya. Menunggu janji Tuhan, menunggu suara Tuhan yang akan membimbing, yang akan menggembalakan kita, supaya mencapai kepada air yang tenang, air kehidupan, dan rumput yang hijau. Mari kita baca dalam kitab Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-7. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." ya,
Pemimpin itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh suara orang banyak. Pemimpin rohani ditentukan oleh Tuhan, yaitu Musa. Tapi suara orang banyak karena menganggap Musa mengulur-ulur waktu. Padahal Musa ini diperintahkan Tuhan untuk menerima firman yang akan menjadi penuntun, menjadi gembala. Jadi firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus yang adalah gembala, itu ternyata mereka tidak sabar. Ketika mereka keluar dari Mesir penuh sukacita karena terlepas daripada jerat Raja Firaun. Tetapi ini menentukan di tengah perjalanan. Bagaimana di tengah perjalanan, apakah kita bisa taat, menunggu firman Allah yang akan menjadi penuntun pemimpin kita, atau kita ingin secepatnya, karena dianggap Musa mengulur-ulur waktu, tidak cepat turun, apa nasibnya, bagaimana, dan lain sebagainya. Saudara, firman Allah itu sebenarnya yang harus kita dambakan, yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi penuntun kita, supaya kita bisa berbuat benar, berbuat baik. Tanpa firman Allah, perbuatan kita hanya mendengar suara orang banyak, baik suara orang banyak, tidak punya satu pendirian yang teguh, bahwa yang sanggup, yang mampu menuntun umatnya adalah firman Tuhan. Sama dengan kita seringkali ketika kita mengalami satu kelepasan, mengalami mujizat, mengalami seakan-akan begitu patuh, begitu setia, tetapi menghadapi sesuatu yang menjenuhkan. Menunggu itu menjenuhkan, saudara. Kalau bisa manusia itu begitu cepat, cepat ganti, cepat ganti, cepat ganti. Menjenuhkan. Itulah sebabnya dunia pemimpin hanya dibatasi 5 tahun. Setelah itu pilihan ganti, lagi pilihan ganti. Tapi pemimpin yang dari Tuhan ditetapkan oleh Tuhan, yaitu Musa, bukan Harun. Harun hanya pendamping. Harun adalah penopang, bukan pemimpin. Ketika Harun dijadikan pemimpin, ternyata mereka berubah setia kepada Tuhan, yang dikatakan, berfirmanlah Tuhan pada Musa, pergilah turunlah sebangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kita seringkali percaya pada firman Allah, yang penting Kristen, yang penting firman Allah, tidak perlu pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan, hingga kita bisa berbuat apa saja seakan-akan. Tetapi Tuhan sudah menentukan, Musa lah yang ditetapkan menjadi pemimpin, maka firman Allah turun kepada Musa, pergilah, turunlah sebangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Kalau kita kaitkan dengan kekristenan kita, keagamaan kita, seringkali kita mudah menentukan seorang pemimpin menurut kemudahan, menurut pikiran kita, menurut selera kita, menganggap Musa mengulur waktu, apa nasibnya Musa, kita tidak tahu. Seringkali bisa terjadi seperti itu. Hingga untuk tetap taat setia, berbuat baik kepada Tuhan, menunggu janji Tuhan, bisa berubah. Yang dulu mungkin begitu setia, begitu patuh, begitu taat, tapi karena bisa memilih pemimpin yang begitu banyak, padahal bukan ditetapkan memimpin
bukan ditetapkan oleh Tuhan memimpin bangsa Israel. Akhirnya mereka rusak kelakuannya. Perbuatan baik hilang. Padahal kata firman Allah, jangan jemu berbuat baik. Walaupun menghadapi masalah, persoalan, tantangan, dan lain sebagainya, jangan jemu. Jangan diotak-atik dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan tidak bisa. Hanya kita dibutuhkan ketaatan, patuh untuk berbuat baik. Coba kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 13. 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bagaimana kalau kita berbuat baik? Mulai jemu, karena ini, karena itu, karena merasa bermacam-macam. Melakukan firman Allah mulai jemu, mulai kita terpengaruh dengan gereja lain yang ajarannya bukan yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang hanya diotak-atik menurut logika hingga hidupnya tidak perlu tergembala oleh firman. Banyak orang yang tadinya pengusaha sukses, tidak tahu kenapa tahu-tahu jadi gembala. Tapi sebagai pengusaha, mungkin diotak-atik. Ya saudara, wah banyak sekali Harun juga. Mereka kompak melepaskan anting-anting untuk dibuat patung lembu, dikatakan inilah Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, seakan-akan dengan harta, dengan emas, dengan kekayaannya itu bisa menuntun mencapai kepada negeri yang dijanjikan. Tidak bisa. Yang akhirnya dihancurkan oleh Musa lewat 2 loh batu yang dibawa, dipukulkan kepada lembu emas. Saudara, yang perlu kita perhatikan, kita perlu belajar kepada Bapak Abraham yang taat kepada firman yang dia dengar sejak awal. Ya, Abraham menempatkan firman Allah adalah gembalanya. Kalau kita sudah mulai meremehkan firman Allah, hati-hati. Saya peringatkan, hati-hati. Seakan-akan ya kita bisa berbuat apa saja tanpa firman Allah. Hati-hati, ditegur firman Allah, marah. Diperingatkan, marah. Ya saudara, saya belajar sebagai seorang pemimpin itu di depan. Saya belajar memberikan teladan. Ibadah itu belum ada yang datang, saya sudah datang. Memberikan teladan. Saya melihat siapa yang patuh, mematuhi protokol kesehatan, siapa yang tidak. Saya coba ingin melihat. Karena saya jelaskan pada hari Jumat, pemerintah adalah hamba Allah. Yang jika saudara salah dihukum, saudara mencuri dihukum. Itu dijelaskan. Nah, kita akan belajar taat kepada pemerintah, aturan yang dari pemerintah untuk menjaga kesehatan, juga utamanya taat kepada Allah. Tadi diumumkan Senin, tolong kalau saudara ke Wonosobo harus pakai masker. Ya, harus pakai masker. Tadi diumumkan ya. Cobalah jangan main-main. Kita belajar patuh, belajar taat kepada pemerintah, juga kepada Tuhan. Abraham mendengar firman Allah langsung ditetapkan. Firman adalah penuntun, firman adalah gembala.
Kita baca berkali-kali Kejadian 12 ayat 1 dan ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku, jadi Tuhan, akan membuat Abram jadi bangsa besar, Abram jadi terkenal, Abram diberkati, Abram jadi tersohor. Itu aku, kata firman Allah, bukan dari usaha manusia. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, membuat nama masyhur. dan engkau akan menjadi berkat. Ini dari Tuhan. Kalau Abram taat jadi kenyataan. Menjadi bangsa besar, bukan merosot. Menjadi termasyhur, ya, menjadi orang yang diberkati dan menjadi berkat. Bukan hanya diberkati. Kalau dari pikiran kita sendiri hanya ingin diberkati, 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 tapi tidak mau jadi berkat. Itu kalau dari pikiran kita sendiri makin diberkati, kita makin jadi berkat. Itu firman Allah, karena aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Ini firman Allah. Perlu kita patuhi. Sebab kalau kita patuh, bukan hanya berkat dunia, bukan hanya berkat sementara, tapi berkat yang abadi. Ini kalau kita di dunia ini sudah merasakan berkat dari firman Allah, kita punya pengharapan berkat yang akan datang yang tidak kelihatan. Kenapa kita meremehkan berkat janji yang akan datang? Karena kita sudah mulai meremehkan berkat yang terjadi dalam dunia ini. Hingga untuk hal-hal yang akan datang. Seakan-akan, apa itu? Tapi kalau kita patuh seperti Abram, nyata sekali. Abram diberkati masa tua dan jadi berkat. Bagaimana saudara? Setelah tua, sudahkah diberkati? Sudahkah jadi berkat? Kalau kita digembalakan oleh firman, Tuhan tidak pernah berdusta. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berkat ini seringkali diotak-atik seperti bangsa Israel ngotak-atik untuk mencapai negeri yang berlimpah susu dan madu itu harus membuat patung, harus mayoritas, harus mengangkat pemimpin yang bukan ditetapkan oleh Tuhan. Kalau ini kita tidak hati-hati, ini pernah terjadi bangsa Israel kepleset dari pikirannya, dari keinginannya, dari kemauannya, hingga akhirnya Tuhan marah. Kalau kita teliti membaca firman Allah yang kami lakukan tiap malam. Tadi malam sulit tidur, ternyata saya dibawa untuk bersekutu dengan firman Allah. Membaca firman Allah, menyelidiki firman Allah, supaya saya tahu hingga di dunia ini apakah saya merasakan diberkati oleh Tuhan. Di dunia ini seperti Abram. Kalau saya merasakan, saya harus berpikir lanjut menjadi berkat. Pikiran yang dari Tuhan bukan hanya diberkati, tetapi menjadi berkat. Hati-hati, kalau kita sudah diberkati, tapi tidak berpikir untuk menjadi berkat. Hati-hati, itu bukan dari firman Allah. Kita baca. Wahyu 7 ayat 17.
Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan menggembalakan mereka akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ya, ini yang akan datang yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Penggembalaan itu bukan sebatas diberkati di dunia ini. Maka kalau kita sudah diberkati seperti Bapak Abraham, firman Allah maka jadilah berkat. Apa yang kita lakukan di depan itu, di makam itu, sudah jadi berkat. Luar biasa. Kalau ini sudah kita lakukan dan itu firman Allah, kita akan dituntun kepada mata air kehidupan digembalakan. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Jadi hidup, tidak takut mati. Aku akan mempersiapkan rumah yang abadi di depan saya sudah dibeli tanah. Puji Tuhan saudara. Saya akan persiapkan karena saya tahu kalau saya diberkati dan saya jadi berkat, saya akan digembalakan, dituntun oleh gembala yang agung menuju kepada mata air kehidupan. Tidak takut mati. Iya, saya sudah sepakat sama istri. Tadinya akan buat makam, ya saya duluan di bawah, nanti ditutup istri saya di atas. Tapi karena tempat itu luas, saya harus berdampingan. Luar biasa, tidak pernah tak pikir, tidak pernah bermimpi, tapi saya melakukan perbuatan yang baik. Ternyata Tuhan ganti yang luar biasa. Ini saya beritahu, saudara boleh nanti melihat berapa luasnya yang diberikan kepada saya untuk rumah abadi. Tuhan gembala yang di dunia ini, gembala yang di surga. Tuhan menggembalakan kita di dunia lewat firman-Nya. Tuhan juga menggembalakan kita, menuntun. Kalau kita sudah diberkati dan jadi berkat, kita akan dituntun, bukan kekurangan, tapi ke mata air kehidupan. Air hidup saudara. Luar biasa, saya usia begini sudah merasakan hingga doa bersekutu dengan firman itu kalau tidak saya lakukan seperti berhutang. Anak saya kesini hampir tidak pernah ngobrol sekarang. Saya tinggalkan jam 8, ada masuk kamar. Saya tidur, nanti jam setengah 12, jam 11 sudah bangun. Nanti jam 2 kembali tidur. Pagi bangun doa lagi. Rasanya luar biasa. Hingga apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ini akan menjadi kenyataan. Tuhan itu gembala di dunia, gembala di surga. Karena itu adalah firman yang turun dari surga menjadi manusia, menjadi gembala. Mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara supaya kita bisa dituntun ke mata air kehidupan. Di sana tidak ada susah, tidak ada mata air. Semua kesusahan sudah dihapus. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu.
Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saling mengenal, domba dan gembala. Tapi Israel tidak mengenal gembala yang ditetapkan Tuhan, yaitu Musa. Dia menunjuk Harun untuk menjadi gembala yang tidak mengenal firman. Hanya mengenal bangsa Israel yang begitu banyak, maka dia mengambil keputusan, lepaskan anting-antingmu dan dibuat menjadi patung lembu. Inilah yang harus kita hati-hati, ya saudara. Banyak orang bukan panggilan sebagai gembala, mau jadi gembala. Lewat mungkin kuliah, mungkin apa dan lain, merasa bisa, merasa mampu, merasa punya pengaruh. Ternyata pengaruhnya luar biasa banyaknya Harun, tapi tidak bisa. Tuhan sudah menetapkan Musa, Tuhan sudah menetapkan Yesus. Musa melepaskan Israel dari cengkeram Firaun. Yesus melepaskan kita dari dosa. Itu ditetapkan. Dia gembala yang baik, harus didengar suaranya. Jangan mendengar suara yang bukan gembala. Kalau mendengar suara yang bukan gembala, tidak bertanggung jawab. Karena gembala menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Ini penting kita mengerti, penting kita belajar, penting kita sungguh-sungguh. Kalau tidak, saudara, situasi seperti ini, kalau terjadi segala sesuatu, mengerikan, saudara. Seperti teman saya Mbak Tuhan, jatuh tabrakan. Akhirnya mati. Sudahkah dia bersekutu dengan Tuhan? Dengar-dengaran dengan firman Allah. Sudahkah dia jadi gembala atas petunjuk Tuhan? Rasul Paulus untuk menyampaikan berita firman, dengar-dengaran dengan suara gembala. Kita baca Kisah Rasul. Pasal 3 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepada Paulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayaku? Ya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus, gembala Yesus yang bersuara kepada Paulus, ditaati atau tidak lah ini. Ya, suara gembala itu ditaati atau tidak? Karena Paulus waktu itu menjadi penganiaya. Dia ahli Taurat, sarjana Taurat, tetapi menjadi penganiaya. Dan sekarang akan dipakai oleh Tuhan menyuarakan suara gembala. Taat gak dengan gembala, dengan suara Yesus yang notabene adalah gembala? Atau mendengar suara yang bukan gembala? Nah ini, teruskan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Patuh enggak ini Paulus? Perintahnya pergilah ke kota, dikatakan bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu, ya, apa yang harus diperbuat. Cukup. Ini sesuatu yang harus, kalau kita ini dengar-dengaran, saya belajar. Sangat-sangat belajar. Saya belajar dengar-dengaran dengan suara gembala. Ya, apa yang saya lakukan harus bentuknya keteladanan, kedisiplinan, saya memberikan teladan. Ya,
Orang mau masuk gereja harus dites, harus cuci tangan, dan lain sebagainya. Ya harus pakai masker. Saya keluar di jalan pakai masker. Ada orang mengatakan, monggo haknya. Mau bicara apa? Tapi saya belajar. Memberikan contoh yang baik di dalam maupun di luar. Apa yang saya ucapkan, saya harus bisa membuktikan kebenarannya. Bukan sembarang ngomong, bukan sembarang berkata-kata, tetapi apa yang saya katakan harus saya wujudkan dengan wujud nyata. Itu kalau kita menjadi domba, belajar kepada gembala, kita menyorakan gembala, kita juga akan menteladan gembala. Karena Yesus berkata, ikutilah teladanku. Bukti kalau kita sampai mendengarkan suara yang berbeda. Sama-sama suara, tapi berbeda. Sama-sama pemimpin, seperti Harun dan Musa. Tapi Harun ditetapkan menjadi pembantu, bukan menjadi pemimpin. Hur dan Harun penting, tapi menjadi pendukung, bukan pemimpin. Kalau ini dilanggar, akibatnya menjadikan bangsa Israel rusak di mata Tuhan. Demikian juga kita ini rusak. Karena ada dua suara yang didengar oleh Adam dan Hawa. Suara gembala Tuhan, suara firman Tuhan, dan suara yang bukan gembala, suara iblis. Mana yang dilakukan? Kalau mendengarkan suara iblis, apa akibatnya? Suara gembala itu selalu akan memelihara kita di padang rumput yang hijau, air yang tenang. Kita akan hidup di dalam taman Eden yang berkelimpahan. Itu suara gembala. Tetapi ada suara yang lain yang akan menghancurkan Tuhan lewat ciptaannya, yaitu Adam dan Hawa. Ayo kita baca dalam Kejadian 3 ayat 3 sampai 6. Kejadian pasal 3 ayat 3 sampai 6. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Apa kata firman? Allah berfirman, ini suara Allah ya. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu firman Allah. Teruskan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu. Ini ada suara firman Allah dan suara ular. Ular itu berbelit-belit. Itu iblis itu berbelit-belit. Teruskan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali tegas. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Kata iblis tapi. Ya. Kalau kata firman Allah kamu pasti mati. Kalau makan buah itu. Tapi iblis berkata, sekali-kali tidak mati, bertentangan. Milih yang tidak mati. Boleh makan bebas, boleh berbuat dosa, tapi tidak mati. Kata iblis. Bagaimana saudara? Senang kau bebas? Apapun kita lakukan menurut kemauan saya, kehendak saya, keinginan saya, tidak mati. Tapi kata iblis, kata Tuhan, kalau kamu berbuat dosa, melanggar firman, pasti mati. Teruskan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Ini saudara, diiming-iming akan menjadi seperti Allah. Kalau kau makan, udah mati, tapi akan menjadi seperti Allah. Iblis itu, ngiming-ngiming yang indah. Ora apa-apa, ndak apa-apa. Itu wis ndak apa-apa. Pokoknya, wah luar biasa. Bebas saja, Tuhan berkuasa, ndak akan mati katanya. Terus kan?
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk mulai dimakan, menyanjung. Wah, itu baik. Dosa Mesir itu baik, seneng kok. Mereka menyembah patung, mereka menari-nari. Wah, nek memuji Tuhan menari-nari. Ya saudara, apa menari salah? Enggak salah. Tapi kalau itu didikan dari Mesir, itu akan jadi salah saudara. Teruskan. dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati. Wah, kalau sudah suara yang beda tuh hatinya tertarik, ibadah ditinggal. Pelayanan tinggal. Ikut suara yang menarik. Wah, menarik ini. Suara ini menarik. Pelayanan tinggal, ibadah tinggal. Ikut suara yang menarik hati. Teruskan. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Iya. Ayat 7 saya baca sendiri. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyema daun pohon ara dan membuat cawat. Yang benar firman Allah. Ya walaupun tidak banyak teman, walaupun katanya monggo. Yang benar firman Allah. Kalau kata iblis, wah ngiming-ngimingi kamu nanti. Wah akan jadi seperti Allah. Walah kamu. Kita seringkali diseret kepada budaya Mesir. Ya saudara, budaya Mesir menarik. Kalau saya bicara budaya Mesir, wah mereka menari-nari. Tapi kalau memuji Tuhan, tidak ada tanggapan. Kadang-kadang tidak nyanyi. Wah, tapi kalau Mesir yang komen, ya saudara. Kalau dunia yang komen, tanggapannya. Tapi kalau dari firman Allah, tidak ada tanggapan. Hati-hati saudara. Karena apa? Karena ini pernah terjadi. Adan dan Hawa terseret pada suara yang bukan suara gembala. Kelihatannya menarik hati. Kelihatannya mendatangkan banyak pengetahuan. Nanti akan jadi sama seperti Allah. Tapi akibatnya mereka melihat ketelanjangan. Takut, menyemat daun ara, dan bersembunyi ketika mendengar suara Allah. Mulai dengan suara Allah mulai menjauh. Dengan ibadah mulai menjauh. Mau ke gereja kalau melayani. Kalau tidak melayani tidak apa-apa. Mulai menjauh. Karena apa? Karena dosa. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Waduh, dengar suara Allah. Disambut, inilah penciptaku. Inilah Allahku yang kusembah, yang kuagungkan. Inilah yang memberkati aku. Ini yang memberikan aku kesehatan. Ini yang memberikan kekuatan. Ini yang memberikan kecukupan dan lain sebagainya. Disambut dengan baik. Tetapi karena berbuat dosa, Allah datang, firman Allah datang, bersembunyi. Bersembunyi saudara. Nanti kalau dikoreksi dosanya, marah. Bukti ini suka mendengar suara yang bukan gembala. Tapi kalau kita suka mendengar suara gembala, luar biasa. Abraham diberkati, anaknya juga diberkati. Nanti cucunya juga diberkati. Berkat rohani, anaknya dididik, dengar-dengar firman Allah, aku senang sekali. Ya, kalau anakku, kalau cucuku yang di sini bisa setia kepada Tuhan, senang sekali saudara. Didikanku begitu, karena aku hanya mencintai berkat rohani. Turun, kalau berkat jasmani, seberapa banyak ditinggal.
berapa banyak. Maka saya digerakkan Tuhan, mudah-mudahan memang dari Tuhan, berbuat untuk umum. Mereka sukacita luar biasa. Ya saudara, mudah-mudahan ini memang dari Tuhan. Tadi malam saya renungkan, Tuhan, kalau memang kau akan pakai, monggo. Aku siap Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi bukan dari usulan, dari suara manusia. Tetapi dari Tuhan. Inilah aku belajar. Karena apa? Kalau Abraham mendidik anaknya. Ya, yang diberikan Abraham yaitu SK. Untuk dengar-dengaran dengan suara gembala. Maka SK mewarisi janji. Mewarisi janji. Janji apa? Keselamatan. Kalau mewarisi dunia, orang tidak usah dengar-dengaran, tidak usah ibadah. Semua Tegal, semua rumah, semua kekayaan jadi milik anak, ada aturannya itu. Tapi kalau mewarisi kerajaan surga, tidak bisa, harus dengar-dengaran dengan didikan suara firman. Maka saya selalu mengingatkan pada anak saya, kepada Yusuf, tak ingatkan, begini begitu dan lain sebagainya, kepada Denny begini begitu dan lain sebagainya. Kalau saya melihat sesuatu yang kurang pas, tak peringatkan. Kenapa? Intinya hidup ini diberkati di sini oleh suara gembala dan di sana oleh suara gembala, bukan suara yang bukan gembala. Ini kalau kita paham, nanti berkat keselamatan turun kepada anak kita. Jangan bangga anak kita sukses, tapi keluar dari suara gembala. Hanya sekedar ibadahnya. Ya, hanya sekedar yang penting kebaktian. Ya, yang penting ke gereja, yang penting ada pemimpin. Harun tidak apa-apa, Musa mengulur-ulur waktu, mengundur-undur waktu. Apa yang terjadi? Ya, ini contoh konkret buat saya dan saudara. Mari kita lihat bagaimana SK dengar-dengaran dengan suara Tuhan seperti Abraham. Kejadian pasal 26 ayat 2-5. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing." Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, jangan kembali, jangan pergi ke Mesir. Teruskan. "Maka aku akan menyertai Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ya. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, Ya, berkat ayahmu." Abraham turun kepada anaknya tuh. Jangan orang tua berkat rohani yang hebat tidak diturunkan kepada anak. Waduh saudara, anaknya dibiarkan sembarangan, sak geleme dhewe, sak karepe dhewe. Saya peringatkan, itu bukan suara Tuhan. Jangan puas dengan perkara-perkara yang bersifat dunia ini. Semua akan hilang lenyap. Tetapi yang permanen adalah firman Allah. Ini janji Tuhan kepada Abraham, ayahmu, turun kepada SK, asal SK, dengar-dengaran terhadap firman Allah. Terus, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit." seperti janji kepada Abraham nih. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. "Aku akan memberikan kepada keturunanmu Terus? seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Iya, semua bangsa di bumi akan dapat berkat. Terus, Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku
dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ini orang tua harus jadi teladan untuk anak. Saya harus jadi teladan untuk anak saya. Saya seringkali mengingatkan pada anak saya, Den, miliknya Tuhan, Den. Tapi apakah saya menjadi teladan? Oh iya, nanti minggu depan. Ya. Kalau orang tua dia jadi teladan pada anak, bagaimana? Anak mau kemana? Tiba kemana, saudara? Kalau orang tua tidak dengar-dengaran dengan suara gembala, suara Tuhan, suara firman yang notabene adalah gembala, bagaimana anak kita akan dengar-dengaran? Tidak ada kuasa yang turun kepada anak. Dibiarkan anaknya berbuat apa saja, monggo, monggo, monggo. Ini bukan didikan Tuhan, ini bukan suara firman, ini bukan suara Tuhan. Karena berkat Abraham bukan hanya turun kepada Iskak, tetapi kepada orang beriman. Dijadikan anak-anak Abraham patuh terhadap firman, melakukan kewajiban. Ya saudara, luar biasa berkat Abraham bukan hanya kepada Iskak Yakub, bangsa Israel, tetapi kepada bangsa lain lewat iman kepada Yesus sebagai gembala. Dengar-dengaran kepada suara gembala. Jangan puas. Kalau anakmu sukses tapi tidak melakukan kewajiban, ibadah tidak, melakukan kewajiban yang lain tidak. Jangan bangga, saudara. Itu bukan suara gembala. Suara gembala yang didengar oleh Abraham, didengar juga oleh Iskak. Nanti didengar juga oleh Yakub. Ya, jadi kalau kita menekankan itu semua, oh pasti diberkati. Kita baca Galatia 3 ayat 12. Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Dasar hukum Taurat bukanlah iman. Melainkan siapa yang melakukannya Ya. akan hidup karenanya. Teruskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terus. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Abraham taat kepada suara gembala. Iskak taat pada suara gembala. Saya harus taat pada suara gembala. Saudara harus taat pada suara gembala. Semua harus taat pada gembala kita, Yesus Kristus. Berkat Abraham turun kepada bangsa lain lewat iman kepada Yesus Kristus. Kenapa gagal kita ini? Karena tidak taat, saudara. Kita otak atik. Kalau kita merasa terlalu lama, sudah mulai. Ya, ada orang Kristen loncat sana, loncat sini, pergi sana, pergi situ. Tadinya, wah hebat. Tetapi mencari yang bukan gembala, bukan ditetapkan oleh Tuhan sebagai pemberita firman Allah yang benar, Injil yang sehat, Injil yang benar, Injil tapi bukan Injil yang sehat. Kalau sampai ini berpengaruh dalam hidup kita, saudara, ada khawatir berkat Abraham tidak turun. Tapi kalau ini berpengaruh dalam kita, kita belajar seperti Abraham. Iskak belajar kepada ayahnya Abraham. Berkat Abraham ayahmu turun kepada kamu. Keturunan bintang di langit. Itu berkat Bapak Abraham. Kita tidak bisa main-main, bukan sekedar Kristen. Bukan sekedar ada kewajiban sebagai orang Kristen. Bukan sekedar kita datang ke gereja. Ada kewajiban yang dilakukan oleh Abraham. Berkat Elia turun pada Elisa. Karena apa? Karena Elisa
taat kepada suara Elia. Elisa merindukan rohnya Elia turun padanya. Tidak gampang, kamu harus melihat aku diangkat oleh Tuhan. Elisa tidak peduli suara lain, tidak dipedulikan. Dia tetap mengikuti jejak perjalanan Elia. Hingga Elia diangkat, dia melihat jubahnya turun. Kuasa Elia turun kepada Elisa. Kalau kita ini sungguh-sungguh saudara, kita ini bukan sekedar ya ibadah, bukan sekedar kita memperhatikan firman Allah, firman gembala. Gembala itu adalah Yesus. Rasul Paulus dengar suara gembala, Injil yang benar, Injil yang sehat, bukan sembarang Injil. Terkutuklah orang yang percaya kepada Injil lain. Luar biasa. Ketegasannya Paulus. Kalau saudara sudah merasakan, kenapa? Kalau sudah merasakan tergembala oleh firman yang benar, Injil yang benar, kenapa harus yang lain? Inilah kita baca yang terakhir. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. 2 Raja-Raja 2 ayat 14. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ya, kuasa Elia turun pada Elisa. Janji Tuhan turun pada Iska. Perlu ada didikan. Janji Iska turun pada Yakub. Janji Yakub turun pada kita, yaitu Yesus. Yang gembala yang baik. Dan mengorbankan nyawanya. Ayo kita ini bangsa lain saudara. Kalau kita bisa menghargai, menghormati, dengarkan suara gembala. Suara firman Injil yang benar, Injil yang sehat. Bukan sembarang Injil kata Paulus. Injil yang benar itu ada fakta, ada bukti konkret di dalam kehidupan kita. Tapi kalau sembarang Injil, asal jadi Kristen, tidak ada fakta apa-apa. Ayo kita minta dipimpin oleh Tuhan. Roh Al-Kudus, pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Ya. Roh Kudus, pimpinlah. Tidak mungkin salah kalau dipimpin Roh Kudus. Tidak mungkin. Tapi kalau dipimpin dengan suara lain, bisa salah. Bisa salah. Dua suara, mana saudara dipengaruhi? Haleluya. Roh Kudus, pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah Roh Kudus, pimpin. Kita bangkit berdiri. Roh Kudus, pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Suara gembala, dengarkan. Itulah Injil yang benar. Haleluya. Roh Kudus, pimpin. Jangan jadi Kristen liar, saudara. Asal yang penting ke gereja. Suara apapun, hati-hati, saudara. Hati-hati. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah. Sekali lagi nanti Pak Timotius tampil ke depan berdoa. Roh
Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur setelah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mendidik mengajarkan kami untuk taat dan patuh kepada suara gembala. Suara gembala adalah firman Allah, Injil yang benar yang akan membawa kepada keselamatan. Musa yang ditunjuk Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, yang mengeluarkan bangsa Israel dari cengkeraman Firaun di tanah Mesir. Tetapi di tengah perjalanan, bangsa Israel mendesak Harun untuk membuat Allah yang dibuat daripada anting-anting emas. Seringkali kami tidak mendengarkan suara Tuhan, tetapi kami mendengarkan suara yang lain yang bukan daripada suara Tuhan sebagai gembala. Hingga mereka menyembah anak lembu emas, seolah-olah itu menjadi Allah yang memimpin mereka, yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan memimpin ke negeri perjanjian. Tetapi itu bukan suara gembala. Seringkali kami membuat emas sebagai Allah kami, sebagai berhala yang bisa menjanjikan kehidupan ini. Tetapi itu semua adalah salah dan itu bukan suara Tuhan. Abraham adalah pribadi yang mendengarkan firman Allah, yang menepati apa yang Tuhan perintahkan, apa yang sudah Tuhan tetapkan. Maka berkat penggembalaan itu turun kepada Ishak. Ishak juga mendengarkan suara gembala dan itu turun kepada Yakub dan seterusnya. Jikalau kami adalah pribadi-pribadi yang mau mendengarkan suara gembala, kebenaran firman-Mu, maka berkat itu akan turun kepada anak dan cucu. Dan penggembalaan itu tidak sebatas di bumi ini saja, tetapi penggembalaan itu sampai kekal di dalam kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus sendiri sebagai gembala yang agung yang akan menggembalakan kami umat-Mu. Dan kami bukan saja menerima air yang tenang, tetapi di dalam kerajaan surga akan menerima air kehidupan. Jadi ada kehidupan untuk selama-lamanya lewat penggembalaan-Mu. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, biar kami tetap patuh dan kami tetap taat kepada pemimpinan Tuhan, penggembalaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih, inilah doa sembah kami. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, pelayan perjamuan tampil ke depan. Kita akan menerima tubuh dan darahnya. Oh haleluya. Semoga secara paham dengan firman ini, bukan salah paham, tapi paham. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk tubuh darah-Mu. Layakkan kami semua untuk makan dan minum. Inilah persekutuan kami dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh haleluya. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus pimpinlah. Roh
perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah. Pimpinku di perjalanan. Dengarkan suara gembala. Gembala itu firman, Injil yang benar, jangan dimanipulasi. Pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Kita bangkit berdiri, saudara. Pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, Pimpinlah Roh Kudus, pimpin. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus. Sekali lagi. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Luar biasa. Tidak gagal kok. Tidak gagal, saudara. Asal mendengar suara gembala, yaitu firman yang benar. Bukan asal. Bukan cari gampang, cari mudah, tetapi benar-benar Injil yang sehat, kata Paulus. Mari kita sama-sama mengangkat tubuhnya, dengarkan firman Allah sebelum kita makan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita makan tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum. Haleluya. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, berkat tubuh dan darah-Mu. Bentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing. Biarlah kami tetap ingat atas firman-Mu, yang kami ingat selalu melakukannya seperti Bapak Abraham. Mari kita mengangkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing, turunlah kita berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kebenaran Sang Putra dan persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara, menyertai, melindungi, menjaga saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua kita katakan amin. Terima kasih Tuhan.